Audio Jungle. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Syihabul Huda selaku dosen pada mata kuliah Bahasa Indonesia serta teman-teman yang kami banggakan. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Cindy Rahma Febriani, Hanaya Az-Zahra, dan Nur Jamil yang akan menyampaikan materi tentang reproduksi tulisan. Baik, selanjutnya penyajian materi pertama yaitu tentang pengertian reproduksi tulisan. Reproduksi tulisan dapat diartikan memunculkan kembali gagasan dari suatu teks secara sederhana dengan menggunakan bahasa sendiri. Melalui reproduksi tulisan, seorang penulis dapat mengingat dan memahami lebih dalam teks yang dibacanya. Ada beberapa tulisan yang masuk ke dalam kategori reproduksi tulisan yaitu ringkasan, ikhtisar, abstrak, sinopsis, dan resensi. Selanjutnya yaitu ringkasan. Ringkasan atau presis merupakan suatu bentuk tulisan yang menyederhanakan jumlah katanya, atau suatu cara yang efektif untuk menyajikan suatu karangan. Akan tetapi, pada ringkasan, seorang penulis menulisnya secara berurutan. Isi ringkasan sama dengan suatu teks aslinya, hanya saja jumlah katanya menjadi lebih sedikit. Agar mampu membuat ringkasan yang baik, seseorang harus memiliki pemahaman yang baik tentang materi yang akan diringkasnya. Berikut tahap dalam membuat ringkasan yang baik. Yang pertama yaitu memahami teks dengan baik. Seorang penulis ringkasan sebelum membuat teks ringkasan haruslah memahami isi teks yang akan diringkas dengan baik. Tujuannya adalah untuk memudahkan dalam penyampaian pesan kepada pembacanya. Yang kedua yaitu mencatat gagasan utama. Semua gagasan utama atau gagasan yang penting dicatat atau digarisbawahi. Yang ketiga yaitu membuat reproduksi. Penulis ringkasan menyusun kembali suatu karangan singkat atau ringkasan berdasarkan gagasan utama. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, pesan secara dalam teks aslinya harus mampu disamakan. Penulis ringkasan tentu harus mampu menangkap pesan yang disampaikan di teks aslinya. Tujuannya untuk memudahkan pembaca awam mendapatkan pesan yang disampaikan melalui teks ringkasan. Selanjutnya yaitu ikhtisar. Ikhtisar merupakan suatu bentuk karya tulis yang menyederhanakan teks aslinya. Hal yang membedakan antara ringkasan dengan ikhtisar adalah tidak adanya alur teks aslinya seperti pada ringkasan. Penulis ikhtisar dapat langsung mengemukakan inti atau pokok masalah dan problematik pemecahannya. Teks ikhtisar memudahkan seseorang yang memiliki waktu yang singkat untuk memahami pesan dari teks aslinya. Sama halnya dengan ringkasan, penulis ikhtisar haruslah memahami teks aslinya secara mendalam. Oke, selanjutnya abstrak. Abstrak merupakan suatu karya tulis yang merupakan miniatur hasil penelitian yang sudah dilakukan atau konsep penelitian yang akan dilakukan. Abstrak biasanya ditemukan di karya tulis ilmiah seperti artikel, skripsi, tesis, dan disertasi. Tujuan penulisan abstrak yaitu untuk memberikan pengetahuan awal kepada pembaca sekaligus informasi singkat tentang penelitian yang dilakukan. Dengan membaca abstrak penelitian, seseorang akan mengetahui latar belakang masalah yang dikaji, metode yang digunakan, dan hasil yang didapatkan dalam penelitian tersebut. Semua tersaji di dalam abstrak. Selanjutnya, unsur-unsur abstrak. Abstrak yang baik haruslah memuat beberapa unsur sebagai berikut. 1. Latar belakang masalah penelitian harus dimuat di awal penulisan abstrak. 2. Metodologi yang digunakan dalam penelitian. 3. Hasil penelitian. 4. Kata kunci abstrak minimal 3 kata.
Jenis-jenis abstrak. Abstrak memiliki dua jenis, yaitu 1. Abstrak deskriptif, yaitu abstrak yang memaparkan hasil penelitiannya tidak secara mendetail. 2. Abstrak informatif, yaitu abstrak yang memaparkan hasil penelitian secara mendetail. Selanjutnya, sinopsis. Sinopsis merupakan suatu bentuk ringkasan dari suatu buku yang ditulis secara sederhana, akan tetapi sinopsis biasanya dibuat menggantung atau tidak selesai ceritanya. Tujuannya untuk membuat pembaca penasaran dengan cerita selengkapnya. Sinopsis selain memberikan gambaran isi cerita, dapat menjadi strategi pemasaran dari penulis atau penerbit. Selanjutnya, resensi. Resensi merupakan suatu bentuk karya tulis yang memberikan ulasan tentang suatu buku. Di dalam resensi terdapat beberapa hal seperti sinopsis, identitas buku, harga buku, kelebihan dan kekurangan buku. Tujuan penulisan resensi adalah memberikan informasi kepada pembaca yang nantinya akan membeli atau membaca buku tersebut. Kemudian pokok-pokok apa saja atau unsur-unsur apa saja nih yang dapat dijadikan sasaran penilaian sebuah buku atau sebuah karya. Yang pertama adalah latar belakang. Penulis dapat mulai dengan mengemukakan tema dari karangan itu. Apa yang sebenarnya ingin disampaikan buku atau pengarang melalui bukunya itu. Penyajian tema secara singkat itu dapat dilengkapi dengan deskripsi mengenai isi buku itu. Dalam hal ini terdapat titik singgung nih antara resensi dan ringkasan atau dengan ikhtisar. Dengan kata lain, penulis dapat menyampaikan ringkasan atau ikhtisar dari buku itu, sehingga para pembaca yang belum tahu dapat memperoleh gambaran mengenai isi buku itu. Gambaran inilah yang akan menjadi landasan bagi penilaiannya. Deskripsi mengenai buku itu bukan hanya menyangkut isinya saja, tetapi juga dapat menyangkut badan mana yang telah menerbitkan buku itu, terus kapan dan di mana buku itu diterbitkan, berapa tebal bukunya, seperti jumlah bab dan halamannya, dan kalau perlu penulis bisa menyebutkan harga buku itu berapa. Kemudian juga penulis dapat memperkenalkan siapa pengarangnya, namanya siapa, ketenaran yang diperolehnya apa, buku atau karya mana saja yang telah ditulisnya, atau mengapa penulis mau mereview buku itu. Intinya semua hal yang menyangkut latar belakang buku itu yang kiranya perlu diketahui pembaca. Dengan demikian, sebelum masuk ke dalam teknis penilaian, para pembaca sudah mengetahui serba sedikit mengenai buku itu. Kemudian yang kedua adalah macam atau jenis buku. Pembaca tidak selalu mempunyai selera yang sama kan. Ada yang senang dengan cerita komik, ada yang senang dengan cerita novel, ada yang senang dengan genre romantis, ada yang senang dengan genre detektif atau biografi dan sebagainya. Betapapun terdapat perbedaan antara berbagai macam pembaca seperti yang sudah saya sebutkan tadi, namun masih ada terdapat suatu persamaan umum pada mereka, yaitu mereka semua ingin mengetahui sesuatu bila ada sebuah buku yang baru diterbitkan. Mereka ingin mengetahui buku itu macam apa. Maka dari itu, penulis resensi harus menunjukkan kepada pembaca buku yang baru diterbitkan, itu buku termasuk dalam golongan buku yang mana nih. Dengan kata lain, penulis harus mengadakan klasifikasi mengenai buku itu.
dengan mengadakan klasifikasi atau perbedaan gitu ya. Ia bisa melihat ke semua sisi secara lebih konkret nanti untuk memberi penilaiannya. Dengan mengadakan perbandingan itu atau klasifikasi, pembaca-pembaca akan merasa tertarik nih dan ingin mengetahui lebih lanjut tentang isi buku tersebut secara terperinci. Kemudian yang terakhir adalah keunggulan buku. Faktor yang digunakan untuk memberi evaluasi untuk keunggulan buku, penulis harus mengemukakan segi-segi yang menarik dari buku ini. Kemudian penulis juga harus membahas untuk masalah sisi kebahasaannya nih. Mungkin ada yang berpendapat bahwa yang penting itu isinya. Bahasa tidak penting. Tapi gimana mungkin pembaca dapat memahami suatu buku kalau bahasa yang digunakan tidak dapat dimengerti gitu loh. Maka dari itu, kebahasaan dalam buku itu sangat penting agar pembaca bisa mengetahui atau mengerti apa isi dari buku itu. Nah, bahasa yang baik dinilai dari struktur kalimatnya, hubungan antar kalimat, serta pilihan kata yang dipergunakan, semuanya akan menciptakan pula gaya bahasa yang dipakai. Kemudian, menilai sebuah buku berarti memberi saran kepada para pembaca untuk menolak atau menerima kehadiran buku itu. Maka dari itu, penulis resensi harus tetap berusaha untuk memberi kesan kepada pembaca bahwa penilaiannya itu jujur dan objektif. Audio Jungle.